Jadi teori bilangan ini SKS-nya 2 SKS ya. Saya dengan Bu Leni. Kemudian deskripsi mata kuliahnya ini membahas konsep teori bilangan. Ya, untuk sebagai landasan untuk menalar yang logis. Kemudian materi di dalam teori bilangan ini adalah sistem bilangan bulat, induksi matematika, teorema binomial keterbagian, PFB, KPK, bilangan prima, kekongruenan, teorema Fermat, teori Euler, dan Wilson. Nah, diharapkan setelah menyelesaikan perkuliahan, kalian semua mampu memformulasikan bagian-bagian bidang pengetahuan dalam matematika menjadi suatu satuan yang terstruktur dan mengaplikasikan dalam pelaksanaan tugas sebagai pendidik matematika yang profesional. Pada dasarnya ketika kita belajar teori bilangan, pada dasarnya kita belajar menalarnya. Nah, kalau kita bandingkan gitu orang matematika dengan orang yang belajar matematika dengan bidang yang lain gitu. Nanti kalau kita mendapatkan suatu konsep yang baru, kita akan lebih cepat memahami materi tersebut karena kita biasa melakukan analisis. Ya, sehingga ketika kita melakukan analisis, kita melakukan evaluasi, jadi kita memiliki kemampuan berpikir kritis dan kemampuan berpikir kreatif gitu, lebih tinggi daripada teman-teman yang ada uh, di fakultas lain. Itu yang biasa yang sudah saya rasakan gitu. Kalau mendapatkan suatu konsep baru, kita akan lebih cepat memahaminya. Itu satu. Yang kedua, nanti materi ini akan berlanjut ya. Berlanjut pada waktu kalian belajar suatu konsep di struktur aljabar. Jadi materi-materi yang berkaitan dengan keterbagian, nanti biasanya di struktur aljabar ada satu soal untuk menyatakan untuk kalian membuktikan bahwa ini ring atau field atau ideal gitu ya. Kemudian juga selain keterbagian, kekongruensian, kemudian FVB dan seterusnya. Ya, nanti aplikasinya pada materi lain, pada mata kuliah yang lain. Oleh karena itu, pada waktu mata kuliah ini kalian harus benar-benar memahami konsep ini. Karena kalau misalnya tidak memahami konsep ini, ya pada waktu nanti kalian dapat materi satu lagi struktur aljabar, berarti memiliki kemampuan awal yang kurang. Kalau memiliki kemampuan awal yang kurang, otomatis tidak bisa mengikuti materi yang ada di struktur aljabar. Nah, kemudian ini nanti kalian bisa baca sendiri yang berkaitan dengan capaian pembelajaran lulusannya. Nah, sekarang kita lihat pokok bahasan tadi walaupun saya sudah sampaikan ya secara umum. Jadi nanti ada sistem bilangan bulat dan induksi matematika. Nah, induksi matematik ini mungkin sudah didapat di SMA. Pada materi ini kita akan memperdalam lagi berkaitan dengan variasi pembuktian dari teori soal-soal induksi matematik. Kemudian ketika saya bicara mengenai teorema binomial, tentu saja nanti ada sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai kombinasi dan teorema binomial. Di kombinasi sudah dapat di SMA ya. Nanti saya perlu konsep ini karena akan masuk di dalam teorema binomial. Ada beberapa soal yang dengan menggunakan kombinasi. Kemudian ada materi keterbagian. Keterbagian itu juga ada algoritma pembagian, definisi, dan keterbagian. Ya, ini tadi saya sudah sampaikan kepada kalian bahwa konsep ini harus juga dipahami betul gitu. Bagaimana kita nanti memahami konsep ini dan juga kita nanti memperdalam konsep materi ini. Karena nanti kaitannya dengan mata kuliah yang lainnya. Kemudian ada faktor persekutuan terbesar dan kelipatan. Faktor kelipatan persekutuan terkecil. Materi ini pernah kalian dapatkan ketika di materi di SD dan SMP, tapi batasannya pada waktu itu hanya menghitung. Atau juga ada soal cerita yang menggunakan konsep FEB dalam penyelesaiannya. Tetapi nanti di sini
kita akan memperdalam FEB dan KPK kaitannya dengan konsepnya, kemudian sifat-sifatnya, dan memperdalam dalam konsep tersebut ya. Kemudian ada bilangan prima, kemudian teorema fundamental aritmetika, kongruensi, kekongruenan, ini ada kekongruenan, aplikasi kongruensi, kemudian kongruensi linear, teorema Cina, kemudian ada teorema Fermat, teorema Euler, dan teorema Wilson. Nah, sekarang bedanya apa ini dibandingkan materi yang lain seperti di kalkulus. Kalau di kalkulus kan kalian lebih banyak bermain dengan angka, disuruh menghitungkan ya. Terus sehingga nanti kalian dapat nilai ketika menyelesaikan turunan diferensial, menyelesaikan integral, katakanlah. Kalau misalnya batas atas batas bawahnya sudah diberitahu, di apa ditentukan, tentu kalian akan mendapatkan nilainya di sana. Nah, kalau yang di teori bilangan tidak. Kalau di dalam teori bilangan, kalian nanti di sini bermain dengan huruf gitu. Bermain dengan huruf. Tidak lagi ada beberapa gitu bermain dengan angka. Misalnya pada waktu persamaan Diopantin nih kalian akan bermain dengan angka. Kemudian pada waktu aplikasi kongruensi, kalian bermain kekongruenan dan kekongruenan kalian akan bermain dengan angka dan aplikasi kongruensi juga bermain dengan angka. Tapi dengan angka. Tetapi untuk materi-materi yang lain rupanya banyak bermain dengan huruf. Nah, materi teori bilangan itu lebih bersifat abstrak, jadi membutuhkan kemampuan berpikir bernalar, yaitu kemampuan penalaran, kemampuan analisis, gitu menganalisis, juga kemampuan evaluasi. Jadi pada dasarnya nanti pada materi ini yaitu untuk mengasah kalian memiliki kemampuan berpikir kritis dan kreatif ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya biasanya pola belajar yang harus dirubah. Jadi nanti kalian harus banyak latihan soal gitu. Sama di kalkulus juga banyak latihan soal ya. Ketika kalian mengerjakan soal, kalau tidak pernah latihan, maka eh, tidak secara cepat lo intuisinya berjalan, oh dengan menggunakan ini gitu, dengan teknik pengintegralan ini gitu. Kalau kita biasanya kalian sudah biasa latihan soal, langsung udah tahu ini trik-triknya apa yang digunakan untuk menyelesaikan soal. Kalau saya sampaikan bahwa intuisinya gitu akan lebih cepat gitu. Nanti kalian bisa lihat bagaimana kalau misalnya dilakukan pembuktian bisa saja oh dihapus berkali-kali gitu, 1 kali 2 kali, karena kita harus mencari apa langkah yang tepat gitu ketika melakukan pembuktian. Mbak Ida? Oh iya, sebentar ya. Ya materinya. Bentar ya. Bentar saya ada ini masalah ujian terbuka sebentar. Udah udah. Ah, boleh nggak datang? Kalau 1 orang nggak datang nggak apa-apa. Kan dia promotor atau promotor ya? Atau promosi? Nggak apa-apa, boleh 1 nggak datang. Tapi ya 1. Ada yang nggak datang lagi? Datang sih Bu, insya Allah. Waalaikumsalam. Nggak datang juga nggak apa-apa. Nggak harus kami dulu. Aturannya boleh ada yang datang. Kasih ya, Prof. Saya makasih banyak ya. Saya makasih. Lagi ngajar dulu, Prof. Bentar. Iya. Nilai sudah tahu ya. Batas lulusnya C. Tidak, jangan dapat C lah. Nah, bukunya kita pakai buku ini, Burton. Saya sebutin. Elementary Number Theory bisa kamu fotokopi di perpustakaan itu ada tuh apa namanya David Burton.
ya. Kemudian ada CANET, yaitu Elementary Number Theory Application. Nah, sekarang kenapa saya pakai dua ini buku ini? Karena di Burton yang baru di tahun 2000 itu bukunya latihan soalnya cukup banyak ya. Kemudian cukup bervariasi, nanti bisa membantu kamu untuk latihan soal itu di sini. Kemudian juga CANET juga bisa melengkapi yang ada di Burton. Ada buku bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yaitu dia mengacu pada buku Burton. Kalau kamu lihat nanti. Soal-soalnya juga buku Burton, konsepnya juga ada bukunya. Gitu ya. Nah, materi saya sampai di mana gitu. Ini nanti kalian bisa baca sendiri ini ya. Materi saya sampai dengan yang ini. Sampai KPK. Nah, jadi pertemuan 7 saya sampai KPK, kemudian UTS. Ya. Nah, kemudian tugas-tugasnya apa? Gitu. Saya akan memberikan. Ini saya tutup ya. Jadi saya jelaskan dulu ini ya. Materi pertama itu bicara mengenai konsep bilangan. Dua yaitu induksi matematika. Kemudian yang ketiga teori teorema binomial. Yang keempat yaitu algoritma pembagian atau peterbagian, saya jelaskan di sini. Peterbagian ya. Kemudian yang kelima saya masuk FEB. Saya biasanya FEB itu lebih panjang waktunya. Saya butuhkan 2 kali pertemuan gitu. Ya. Karena kalau FEB-nya sudah aman, udah bisa, berarti untuk bisa masuk ke konsep yang lain mudah. Ya. Ini juga harus dikuasai betul, nanti ketika masuk di kekongruenan kamu juga mudah gitu ya. Kemudian yang keenam itu konsep algoritma Euclides. Nah, ini banyak menghitung yang di sini. Saya tidak banyak berkendala nanti mengajar kalian di pertemuan ke-6. Kemudian pertemuan ke-7 itu KPK, dasarnya dari FEB. Jadi kalau FEB-nya keterbagian aman, FEB aman, wah, kamu masuk ke kongruenannya aman itu. Jadi pada dasarnya nanti kalian harus mempelajari benar-benar konsep ini ya. Ya. Oke, ini sudah. Nah, satu lagi. Kan saya bermasalah nih kalau ngajar teori bilangan banyak yang nggak lulus. Terus terang dulu. Saya ngajar pertama tahun berapa ya? 94 saya ngajar teori bilangan tuh aduh banyak yang nggak lulus. Nah, rupanya strateginya saya rubah di dalam konsep pembelajarannya. Jadi selesai satu topik, saya kuis. Selesai satu topik, saya kuis. Gitu. Kuisnya kuis uraian. Gitu. Saya kuisnya kuis uraian. Gitu. Kenapa saya memaksa kalian untuk belajar? Belajar apa namanya continue gitu. Selalu nanti kalau dapat materi sudah kuliah hari ini, berarti malamnya atau dalam 1 minggu itu kamu mengulang materi-materi yang ada gitu. Kemudian kamu perdalam konsep itu. Gitu. Tujuan saya gitu. Jadi belajar tidak pada waktu yang dibutuhkan saja, tetapi setiap tidak dibutuhkan, setiap saat kamu selalu belajar. Nah, oleh karena itu, mungkin dengan treatment saya gitu, treatment saya seperti ini, nanti bisa berkelanjutan, kamu belajar secara kontinu gitu, untuk memahami materi-materi yang ada di matematik. Bukan hanya di teori bilangan, di materi yang lain juga harusnya juga seperti itu ya. Kemudian nanti kuis akan saya masukkan di bobot dinilai UTS ya. Gitu ya. Kemudian ada tugas nanti kamu kerjakan. Kemudian nanti ada beberapa tugas yang diminta kamu bikin satu makalah atau tulisan berkaitan dengan sejarah penemuan. Seperti itu. Ya. Jadi nanti kita kerjasama di dalam pembelajaran ini. Kalian jangan takut bertanya kepada saya. Kalau misalnya kalian tidak memahami, ya bertanya saja kepada saya. Tapi kalau tentu saja saya akan rada kesel ya kalau misalnya kamu nanya, ternyata kamu nanya tapi nggak belajar gitu. Jadi
benar-benar kosong di kepala gitu ya. Tapi diharapkan kamu bisa belajar terus kalau tidak tahu nanti kita bisa berdiskusi. Kalau saya nggak bisa ya PR buat saya ya, karena saya kan nggak pintar segalanya, masih banyak juga keterbatasan yang ada. Gitu. Maka silakan, ada pertanyaan? Ya dong, jangan diam aja dong. Nah, kita luring rupanya 2 kali sebelum UTS, 2 kali sesudah UTS. Jadi kita bertemu nanti luringnya. Nanti tolong diinformasikan ya. Kalau saya tidak luring, ketua kelasnya siapa di sini? Grace ya? Halo? Kalau ketua kelas saya Bu, Siapa? Zidan. Oh, Jidan. Jidan nanti saya tolong diinformasikan ya. Jangan pagi diinformasikan, 1 hari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya. Biasanya sih PJ udah diinstruksikan untuk memberitahu Ibu semalam sebelumnya paling telat. Tapi jangan juga, kadang-kadang saya lupa. Oh, berarti Beda lah karena treatmentnya lambat. saya, ya. Oh iya, mungkin Nah, 2 hari saya udah sebelumnya ya. tua juga, jadi itu tua banyak kerjaan. Ya, Oke Bu, tolong diingatkan berkali-kali, jangan bosan ingatin saya gitu ya. Nah, oke kalau Bu. misalnya ada juga kadang-kadang mahasiswa ngingetin sayanya pagi Bu Yayu luring. Saya bilang luring, saya udah punya kegiatan lainnya gitu. Tapi bisa juga kalau misalnya saya nggak bisa gitu, kita nanti kasih waktu kosong saya di mana harus bisa mengganti mata kuliah itu ya. Oke Gitu. Bu. Kita sepakat kita misalnya Bu Yayu, saya kadang suka nggak bisa gitu ya. Nanti tolong diinformasikan. Mudah-mudahan sih bisa kalau hari Selasa, Senin ya. Tapi minggu depan ada tamu gitu. Tamu dari apa dari mana ya? Dari Aceh, studi banding mengenai RPL ke Pasar Sarjana gitu. Jadi nanti kita lihat mudah-mudahan itu bisa kita laksanakan ya. Ya. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Kalau nggak ada saya udah mulai kasih tugas nih. Ibu, saya mau nanya, Ya Jidan, maka eh ini kan semisal nih, Ibu di hari, di hari perkuliahan itu nggak bisa, lalu mau nyari jadwal kelas pengganti, apa nggak hmm. ketemu-ketemu. Kalau misalnya dihandle sama dosen satunya bagaimana? Sama Oh, Bu, misalkan. itu mah tergantung ketersediaan mereka, Pak. Mas, mereka Hmm, mau nggak gantiin saya kan juga mereka waktunya juga nggak mau. Kalau mereka mau ya alhamdulillah gitu. ya Tergantung maksudnya dosen. Tergantung dosennya. tergantung dosennya. Iya. Kalau saya sih senang-senang aja diganti. Tapi kan tergantung dosennya. Aduh Bu Yayu bikin kerjaan saya lagi gitu. Biasanya saya akan ganti di hari lain. Kalau misalnya nggak bisa ya suka tidak suka mau tidak mau ya hari Sabtu. Gitu. Biar malam juga saya jalanin gitu untuk menggantikan kelas ya. Gitu kan kita daring kan. Kecuali Aduh, kalau luring mau tidak mau suka tidak suka ya harus luring gitu. Kalau luring pada saat itu saya nggak bisa, biasanya saya minta Pak Arya di hari tertentu. Nah, untuk bisa disediakan tempat. Gitu ya. oke Bu. Oke, ini ya, saya lihat dulu ya. Tugasnya ya, bentar ya. Nasi buku saya bilang. Eh, mohon nanti kamu pelajari mengenai logika matematika ya. Pelajari logika matematika. Kan di SMA sudah pernah dapat ya. Nah, saya belum jelaskan. Kamu print screen dulu aja sih. Ya, udah di print screen? Sudah, oke. Tugasnya udah yang warna merah aja tugasnya. Nah, kenapa sih Bu Yayu ngajarinnya logika matematika? Gitu. Kenapa nggak langsung sistem bilangan aja yang ajarin ya gitu. Ada Nah, hubungannya kan? saya biasanya konsep logika matematika itu nanti digunakan untuk dasar pembuktian dari konsep berpikir kita gitu. Kalau mungkin kamu udah dapat PDM ya,
materi tersebut ya. Nanti akan saya ulang lagi. PDM juga logika matematika juga udah ada gitu. Terus pembuktian langsung dan bukti langsung juga sudah ada gitu. Cuma kan pembuktiannya beda ya. Nah, saya akan mengulang dulu sebentar berkaitan logika matematika kamu belajar sendiri. Coba kamu buktikan yang tadi yang saya kerjakan. Kamu sudah paham belum? Nanti saya akan jelaskan yang bukti langsung dan tidak langsung. Tapi caranya tidak seperti yang di apa namanya PDM, Pendidikan Dasar Matematik, ya. Nah, itu nanti kalau itu sudah paham, alhamdulillah, langsung nanti kita bisa langsung minggu pertemuan berikutnya saya langsung masuk sistem bilangan. Ya. Tolong dikerjakan. Terus mau Bu Yayu ini pakai LMS apa pakai Teams? Nanti saya lihat dulu ya. Nanti saya tanya rumahnya udah dibuatkan belum ya? Sama apa namanya? Sama Agus, sama Bali. Ya, kalau sudah nanti saya tentukan. Kalau belum berarti ya sudah saya pakai Teams gitu. Tapi rasanya kalau pakai Teams itu terasa berat ya. Ya agak berat. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Kalau nggak ada, kita bertemu di minggu depan ya, di hari Senin. Selasa, Bu. Oh ya, di hari Selasa. Oh ya, hari Selasa. Hari Selasa saya bisa kok. Hari Seninnya itu ada tamu dari Unsia, tidak. Dari Unsia apa dari Sriwijaya ya, untuk berkaitan dengan RPL di Pasar Sarjana. Nanti diingatkan selalu ya, Jidan ya. Ya, Iya, Bu. oke. Ada pertanyaan? Enggak, silakan. Ada. Kalau nggak ada, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa itu tugasnya dibuat. Nanti kalau saya sudah bikin LMS-nya atau juga Teams-nya sudah saya lengkapi, nanti tugasnya bisa dimasukkan ke dalam LMS. Ya, karena nanti nilainya ada nilai tugas, kemudian nilai kuis, juga UTS, dan partisipasi kamu di dalam kelas. Ya, nanti kita sama-sama belajar. Ya. Sudah, kalau sudah saya akhiri. Oh ya, Jidan ini dianggap pertemuan pertama ya, Jidan ya. Iya, Bu. Baik. Pertemuan pertama katakanlah ada kontrak mata kuliah, penjelasan ini. Nanti pertemuan kedua baru sistem bilangan. Ya, oke. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Salam. Baik, Bu. Terima kasih, Terima Bu. kasih, Bu. Sama. Sampai jumpa.